Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sedikit menyampaikan simulasi sekaligus penjelasan singkat terkait dengan OSS, aplikasi OSS berbasis risiko. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah melihat atau mungkin sudah melihat kurang lebih ini adalah tampilan beranda dari OSS berbasis risiko. Untuk pelaku usaha baru itu seperti biasa adalah kita harus mendaftar. Mungkin dari Bapak dan Ibu sempat beberapa ada yang sudah tahu ya, cuman ini ada sedikit pengulangan saja. Jadi pada saat mendaftar ini perbedaannya pelaku usaha itu sudah langsung dipilihkan oleh dua pilihan, apakah akan merupakan kategori usaha mikro kecil atau bukan mikro kecil. Kalau mikro kecil itu sudah ada ketentuannya, yaitu usaha yang nilai usahanya atau investasinya itu lebih dari 5 miliar. Nah, sampai dengan 5 miliar atau maksimal 5 miliar. Nah, kalau yang non UMK itu lebih dari 5 miliar untuk yang usaha menengah sampai dengan 10 miliar paling banyak. Usaha besar itu lebih dari 10 miliar untuk yang PMDN, atau kalau dia perusahaan penanaman modal asing atau PMA itu investasinya harus di atas 10 miliar di atas tanah dan bangunan seperti itu. Nah, kemudian di sini juga bisa memproses kantor perwakilan. Kantor perwakilan ini adalah sifatnya dia merupakan kantor perwakilan yang tidak melakukan kegiatan komersil ya. Artinya dia hanya mewakili saja. Tugasnya itu hanya melakukan riset sebelum nanti tahap selanjutnya ya, apakah itu mendirikan perusahaan di Indonesia. Nah, itu bisa dibuat permohonannya. Lalu ada badan usaha luar negeri juga, ini seperti PSE asing dan lain sebagainya. Lalu untuk pilihannya itu sendiri, untuk yang UMK di sini ada perorangan dan badan usaha. Kalau perorangan itu pendaftarannya dengan menggunakan KTP. Jadi KTP-nya itu digunakan oleh KTP si owner atau pemilik bisnisnya. Lalu kalau misalnya dia badan usaha, maka ini ada pilihannya. Untuk yang UMK itu dilakukan oleh perusahaan berbentuk PT juga, CV, firma, persekutuan perdata, koperasi, yayasan, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang PT, CV, firma, persekutuan perdata ini, data-datanya nanti kita akan tarik dari AHU. Jadi pada saat melakukan pendaftaran, nah, ini sudah dimintakan informasi terkait dengan nama perusahaannya tanpa menggunakan PT ya, jadi nama usahanya aja. Lalu NPWP, SK pengesahan Kumham, lalu alamat email yang bisa diakses, lalu kemudian KTP. KTP ini adalah menggunakan KTP direktur atau pengurus ketuanya misalnya seperti itu. Nah, setelah itu nanti OSS akan mengirimkan setelah melakukan centang ini, nanti OSS akan mengirimkan email berupa verifikasi ya. Verifikasi itu nanti akan terkirim ke email pelaku usaha yang di sini sudah dicantumkan di sini. Nanti kemudian pelaku usaha itu akan mendapatkan username dan passwordnya. Nah, begitu juga dengan yang non UMK. Untuk yang non UMK bentuknya sama juga di sini. Kalau untuk yang perorangan juga nanti pendaftarannya itu melalui KTP, tapi untuk yang badan usaha ini sama juga, nanti juga tarik data dari AHU. Nah, ini mungkin perbedaan nih antara OSS versi 1.1 dengan OSS berbasis risiko. Kalau OSS berbasis risiko itu memang penarikan data legalitasnya itu dilakukan di muka pada saat melakukan pendaftaran. Sedangkan kalau di OSS yang lama atau kita kenal OSS versi 1.1 itu dengan data AHU-nya itu dilakukan pelaku usaha setelah bisa login ke dalam akunnya seperti itu. Pelaku usaha yang dia existing ya, pelaku usaha existing yang sudah memiliki akun di OSS versi 1.1, kemudian sudah memiliki NIB dan izin yang sudah berlaku efektif di OSS 1.1. Nah, itu kan ada kewajiban bahwa pelaku usaha yang sudah memiliki akses di OSS versi 1.1 itu harus melakukan perubahan hak aksesnya atau akunnya. Jadi kalau dulu format akun OSS 1.1 kan berbentuk email, nah kalau sekarang itu
bentuknya sudah kode unik ya, sudah berupa kode unik. Jadi kurang lebih prosesnya adalah pelaku usaha itu yang bersifat existing, dia akan melakukan login itu dengan menggunakan akun yang lama, akun OSS yang lama. Lalu nanti setelah login dengan menggunakan akun yang lama, maka akan muncul list NIB dan juga perusahaan-perusahaannya. Karena dulu di OSS versi 1.1 itu untuk satu akun itu bisa memuat beberapa perusahaan dan juga NIB. Nah, sedangkan di OSS berbasis risiko itu, sebagaimana sudah disampaikan di paparan Pak Agus tadi, bahwa setiap perusahaan atau setiap entitas itu akan memiliki akunnya masing-masing seperti itu. Jadi tidak menjadi satu akun. Nah, ini jadi perusahaan ini adalah perusahaan, misalkan kita anggap ini perusahaan existing. Begitu login, maka dia akan muncul daftar perusahaan atau usaha yang dulu pernah dibuat di OSS 1.1. Jadi di sini ada NIB-nya, lalu ada nama perusahaannya juga di sini. Nah, nanti tinggal dipilih saja, misalnya bentuknya badan usaha, jadi nanti ada jenis NIB, badan usaha atau perorangan. Kalau dia badan usaha, maka tinggal dipilih saja, lalu ini nanti diinputkan email yang baru, email yang belum pernah digunakan sebelumnya, baik itu di OSS 1.1 ya, atau OSS lama maupun di OSS yang baru. Jadi ini email yang harus dibuat lagi seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, maka nanti dipastikan lagi nih datanya benar. Nah, kalau misalkan beberapa kasus itu ditemukan bahwa ternyata nama direkturnya udah bukan dia lagi gitu ya, yang berbaru. Nah, itu nanti bisa langsung hubungi BKPM ya untuk dilakukan perubahan, minta tolong dilakukan perubahan data pengurusnya. Begitu juga nanti dengan paspor biasanya nih, kadang suka berubah kalau nomor paspor. Kalau kebetulan ini adalah direkturnya orang asing, nah ini kadang-kadang suka nggak bisa nih kalau nomor paspornya, karena kan ini juga akan terkoneksi juga nih dengan sistem AHU seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan untuk perubahannya, sementara sih memang di sini belum bisa melakukan editing ya, jadi memang harus menghubungi BKPM untuk melakukan perubahan seperti itu. Nah, setelah melakukan perubahan data ini, maka begitu kita proses, lalu akan dikirimkan, langsung dikirimkan akun yang baru seperti itu. Nah, akun yang baru itu bentuknya berupa nomor acak yang unik ya, seperti itu. Nah, itu akan digunakan oleh pelaku usaha untuk bisa apakah itu melihat data migrasi dari OSS yang lama atau melakukan usaha baru atau melakukan perubahan-perubahan terhadap izin-izin yang lama seperti itu. Sorry. Nah, di sini saya coba akan coba menunjukkan cepat saja untuk yang perusahaan ya. Ini kebetulan kita pakainya adalah perusahaan existing non UMK dan ini PMA. Oke, jadi ada sedikit informasi tambahan begitu kondisi untuk perusahaan yang baru pertama kali memiliki akun OSS atau baru akan melakukan pembuatan izin di sistem OSS, nanti tampilannya tidak seperti ini. Jadi nanti tampilannya akan ada pop-up yang berupa pengenalan dulu ya terhadap sistem OSS ini seperti apa. Lalu setelah itu nanti mereka akan berlanjut ke step, yaitu step legalitas, data legalitas. Jadi step data legalitas itu mencakup data profil perusahaan, kalau dia PT, kalau dia perorangan itu berarti data nama perseorangan tersebut ya, nama identitas sesuai dengan KTP. Lalu ada data nama PT, kalau PT itu profil usaha dari tarikan data legalitas AHU, ada tentunya ada aktenya, kemudian ada pengurus pemegang saham, kemudian ada modal ditempatkan dan disetornya seperti itu. Nah, karena ini saya dapatnya, saya tidak membuat perusahaan baru ya, karena kan ini khawatirnya kita akan tarik data real, maka di sini kita pakai perusahaan yang uji coba untuk perusahaan existing. Jadi setelah nanti dari tahap profil atau
data legalitas itu sudah dirasa cukup selesai, maka nanti pelaku usaha akan melakukan notifikasi bahwa data tersebut sudah selesai, sudah sesuai seperti itu. Nah, pada step pertama itu, step legalitas itu juga akan dilakukan penapisan terhadap kesesuaian wajib pajaknya atau KSWP-nya gitu. Jadi NPWP-nya apakah valid atau tidak. Nah, kalau tidak valid berarti dia akan berhenti di step pertama. Tapi kalau misalkan dia sudah oke, maka dia akan melanjut ke step kedua. Nah, di step kedua itu nanti kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Jadi ini saya masuk ke pengembangan ya, pengembangan. Jadi nanti ini tampilan step 2 setelah nanti dari pelaku data legalitas, nanti kurang lebih stepnya seperti ini. Step kedua ini kita anggap. Jadi step kedua ini perusahaan mengisi detail usahanya atau kegiatan usahanya seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut, di sini ada beberapa fitur juga di dalam akun ini. Nanti ada beberapa pelaku usaha yang menanyakan fungsi akun ini apa. Jadi fungsi akun ini yang pertama untuk permohonan baru ini tentunya untuk melakukan permohonan baru di step pertama ya. Tapi kalau perusahaan yang dia sudah memiliki di OSS 1 itu atau NIB itu nanti kemudian dia akan masuk ke pengembangan seperti itu. Kalau untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan usaha atau lokasi yang baru seperti itu. Nah, selain permohonan baru juga ada perubahan di sini untuk merubah data legalitas profil dari data AHU-nya atau data aktanya. Ini nanti bisa di perubahan usaha. Kalau perubahan data usaha itu untuk merubah KBLI-nya, misalkan luas lahannya, nilai investasinya, lokasinya menjadi milik sendiri yang semua disewa. Lalu di sini ada pengembangan. Pengembangan di sini digunakan untuk perbedaan ya antara pengembangan dan perluasan. Kalau pengembangan ini digunakan untuk melakukan penambahan lokasi baru dengan KBLI yang sama atau KBLI yang baru, atau melakukan penambahan KBLI baru ya. Misalnya sebelumnya KBLI-nya itu adalah perdagangan besar, mau melakukan penambahan industri. Nah, itu nanti dilakukan di pengembangan. Kalau perluasan ini khusus untuk kegiatan industri saja, untuk menambahkan kapasitas produksi. Jadi untuk menambahkan KBLI baru tidak bisa di perluasan, karena memang fungsinya ini hanya khusus untuk industri saja yang akan melakukan peningkatan kapasitas. Nah, untuk pencabutan ini dibagi jadi dua, ada likuidasi atau non likuidasi. Kalau likuidasi ini tentunya adalah untuk membubarkan perusahaan ya, tentunya dengan akte likuidasi dengan menunjuk likuidatornya. Lalu ada non likuidasi ini digunakan untuk mencabut perizinan yang sudah berlaku efektif. Jadi misalkan dulu di OSS 1.1 sudah punya izin usaha yang sudah berlaku efektif. Nah, itu nanti permohonan pencabutan izinnya itu bisa dilakukan di non likuidasi. Begitu juga dengan nanti diterbitkan berbasis resiko juga nanti di non likuidasi. Nah, untuk pembatalan ini nanti permohonan ini digunakan untuk membatalkan perizinan yang sudah terkirim ke instansi terkait namun belum diverifikasi dan akan dibatalkan. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti bisa masuk ke fitur permohonan pembatalan ya. Lalu kemudian juga pembatalan ini digunakan untuk membatalkan izin-izin yang berada di kawasan-kawasan khusus ya, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lanjut ke step yang kedua ya. Tadi setelah data legalitas, di sini ada bidang usaha. Nah, untuk yang berbentuk non UMK, badan usaha yang menengah besar itu nanti dia selalu ada pilihan jenis kegiatan usahanya, baik itu utama atau pendukung. Tapi kalau dia bersifat UMK, ini tidak ada nih jenis kegiatan usaha, jadi cuma muncul bidang usaha sama ini saja Pak, uraian bidang usaha dan ruang lingkupnya. Nah, kegiatan usaha ini dibagi jadi dua, utama dan pendukung. Untuk kegiatan utama ada kegiatan core bisnis yang sifatnya komersil atau menghasilkan revenue gitu atau ya. Kalau yang kegiatan pendukung ini sifatnya dia operasional saja dan bukan bersifat komersil, artinya sebagai pendukung dari kegiatan utama atau penunjangnya saja. Jadi kita pakai utama. Nah, saya coba pakai. Jadi ini bisa di bidang usaha ini bisa nanti ditulis KBLI-nya. Misalnya generator uap
Lalu kita simpan. Oh, tadi sebelumnya itu bentar saya ulangi lagi, mohon maaf. Nah, oke. Jadi di sini ada ruang lingkup seluruh. Ini semua untuk ruang lingkup ini kita ambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Jadi bisa saja ini ruang lingkupnya masing-masing ya. Jadi tergantung dari ketentuan. Lalu kemudian di sini juga nanti akan tercantum juga untuk tertentu itu kondisi khusus ya. Misalnya kayak pembangkitan tenaga listrik, misalnya di situ ada pilihan berapa kapasitas maksimalnya, lalu pembangkitnya berdasarkan tenaga apa kayak gitu, atau sudah punya perjanjian apa gitu. Nah itu nanti akan muncul di sini juga, nanti akan dipilih. Nah itu nanti akan menentukan dia kewenangannya kemana, lalu tingkat risikonya seperti apa. Nah selain itu juga di sini terdapat ketentuan bidang usaha penanaman modal atau BUPM. Nah ini nanti ada tiga warna ya. Yang kalau warna hijau ini berarti kegiatan usahanya itu terbuka untuk penanaman modal. Kalau dia flagnya berwarna kuning, maka dia itu terkena ketentuan, misalnya dia diperbolehkan namun dia harus bermitra misalnya dengan UMKM. Kemudian juga kalau merah berarti tersebut tertutup untuk penanaman modal, baik itu asing misalnya atau tertutup untuk penanaman modal dalam negeri. Nah, kalau sudah flagnya warna merah atau notifnya merah, maka di sini tidak bisa lanjut ke tahap simpan. Jadi stop di tahap pemilihan bidang usaha. Tapi tidak bisa lanjut kecuali harus mengganti ke bidang usaha yang diperbolehkan. Nah, kemudian juga di sini kita pilih, misalkan belum, kalau sudah nanti seperti biasa sama seperti di OSS sebelumnya, kita akan diminta untuk mengupload perizinan yang sudah dimiliki sebelumnya. Misalnya pabrik. Lalu di sini juga ada lokasi kegiatan darat, hutan, laut. Nanti pilihannya berbeda-beda ya, isiannya berbeda-beda maksudnya. Kalau untuk laut tentunya di sini nanti ada luas panjang kedalaman lokasi. Nah ini nanti terkait dengan izin lokasinya atau PKKPR-nya. Laut, kalau di hutan itu isiannya kurang lebih terkait dengan IPPKH-nya. Lalu di sini ada daratan. Nah, kalau daratan nanti akan diterbitkan misalnya PKKPR darat seperti itu. Nah, kemudian ini ada luas, terus kita input saja. Apakah sudah menguasai lahan? Kalau sudah, maka tinggal ditentukan kalau milik sendiri atau sewa. Nanti kalau sudah punya, dia akan sama seperti sebelumnya. Kita diminta untuk melakukan upload untuk izin lokasi sudah dimiliki. Misalkan belum. Lalu terkait dengan memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini, kalau misalkan sudah punya, ya maka nanti di step paling bawah itu nanti perusahaan akan diminta untuk melakukan upload IMB dan SLF yang sudah dimiliki. Nah, seperti itu. Namun kalau misalkan dia dengan syarat dia status bangunannya itu adalah milik sendiri ya. Tapi kalau misalkan dia status bangunannya itu adalah sewa, maka nanti tidak akan terbit PBG ya, IMB, PBG atau IMB dan sertifikat layak fungsi seperti itu untuk SLF. Nah, untuk PBB dan SLF tersendiri itu saat ini untuk di OSS RBA ini tidak menjadi syarat untuk pengefektifan atau penerbitan suatu izin seperti itu. Jadi memang prosesnya terpisah, tapi memang harus disampaikan sistem OSS ini ya, karena nanti kan sifatnya dia terintegrasi dengan SIMBG. Misalkan belum, pilih rencana bangunannya, misalkan sewa. Ini sudah sewa. Lalu di sini lokasinya apakah berada di lintas ini tidak. Lalu alamatnya misalnya bisa pakai saya mau izin pakai di daerah Jawa ya, di Jalan Raya Bogor. Nah, ini sebentar, kenapa saya pilih Kabupaten Bogor, karena di sini ada pilihan untuk
apakah lokasinya berada di dalam kawasan atau di luar kawasan. Nah, kalau misalkan dia pilih di dalam kawasan, maka pilihan kecamatan dan kelurahannya itu sudah tidak ada. Lalu nanti akan melakukan pemilihan terhadap kawasannya itu ada di mana gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian untuk terkait dengan pemilihan lokasi kawasan ini juga nanti akan menentukan output atau print out izin ya. Jadi kalau misalkan kegiatan usahanya atau KBL-nya itu termasuk ke dalam KBLI dengan tingkat risiko tinggi, maka untuk kegiatan usaha dengan risiko tinggi yang berada di dalam kawasan itu nanti akan diterbitkan print out izinnya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia lokasinya berada di luar kawasan, maka dia tidak akan tidak terbitkan izinnya, print out izinnya, sampai nanti pelaku usaha itu melakukan pemenuhan persyaratan dan sudah disetujui oleh instansi terkait. Nah, untuk yang di dalam kawasan tadi terbit izin, yaitu nanti belum seperti izin yang belum efektif seperti itu. Jadi tetap pelaku usaha yang berada di dalam kawasan itu tetap harus memenuhi persyaratan, meskipun OSS sudah menerbitkan output izinnya seperti itu. Kita pilih tidak, lalu pilih kecamatan, misalnya sembarang aja. Lalu ini pasti akan muncul tipe gambar peta. Nah, ini mungkin ada beberapa dari instansi pemerintah juga yang belum dapat pertanyaan juga dari pelaku usaha gimana cara buat file SHP ini. Karena ini kan untuk yang sekarang ini memang di OSS berbasis risiko ini untuk petanya sementara di take out dulu ya, atau kita hilangkan karena memang sedang dilakukan pengembangan. Karena nanti kan rencananya itu akan terintegrasi juga atau terhubung juga dengan peta milik ATR BPN ya. Jadi karena memang masih belum optimal, sehingga sementara ini pelaku usaha diminta untuk membuat peta sendiri dulu, tentunya dengan file dalam bentuk SHP komplit. Nah, file SHP komplit ini formatnya bentuknya zip. Nah, cara buatnya itu sebetulnya bisa googling juga sih, banyak, tapi kurang lebih informasinya seperti ini. Jadi untuk pembuatan file SHP itu bisa dilakukan dengan bisa pakai Google Earth. Jadi nanti download aplikasi Google Earth. Di Google Earth itu nanti ada Google Earth Pro. Google Earth Pro itu bisa dipakai nanti untuk melakukan gambar poligon atau bikin project. Jadi bikin project di Google Earth dengan menggambar poligon. Setelah menggambar poligon, nanti file dari Google Earth Pro-nya itu nanti kita simpan dalam bentuk format KML. Nah, format KML itu kita simpan di dalam komputer, lalu kita browsing, kita googling pakai converter. Jadi nanti kita search saja convert KML to SHP converter gitu. Jadi nanti akan banyak pilihannya itu portal-portal yang bisa mengkonvert secara online file KML to SHP. Nah, nanti kita unduh saja format KML-nya ke dalam aplikasi tersebut. Nanti mereka akan mengkonvertnya file tersebut dalam bentuk SHP, nanti tinggal diunduh saja bentuk file SHP-nya. Nah, nanti bentuk SHP-nya itu biasanya ada bentuk format zip. Nah, itu nggak usah atau tidak perlu untuk di ekstrak ya, jadi langsung di-upload saja file SHP-nya seperti itu. Nah, kurang lebih untuk filenya adalah bentuk zip ya, jadi zip. Kebetulan nanti dia akan poligonnya akan muncul banyak koordinat seperti itu. Itu buat informasi tambahan aja. Oke, kita centang klik ke DTR. Nah, ini nanti akan menentukan di kriteria, di sini ada pertanyaan terkait dengan kriteria pasal 181. Nah, kriteria pasal 181 ini digunakan nanti akan menentukan apakah pelaku usaha itu akan mendapatkan PKKPR secara otomatis atau tidak. Nah, kalau misalkan yang sekarang di OSS berbasis risiko sekarang kan untuk bisa mendapatkan NIB, kalau dia tidak tidak mencentang tidak ya pada kriteria lahan ini, karena memang kondisi di lapangannya seperti itu, misalnya tidak semua dicentang tidak semua itu, maka nanti akan terkena penapisan PKKPR dulu, atau istilahnya kita adalah PKKPR-nya itu harus diverifikasi dulu oleh instansi terkait ya, dalam hal ini mungkin Kementerian ATR BPN seperti itu. Nah, setelah dilakukan verifikasi selama waktu tertentu ya, biasanya minimal itu 20 hari, maka nanti pelaku usaha itu dia akan
baru bisa tuh mendapatkan NIB-nya seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan dia kondisinya sudah memenuhi kriteria dari pasal 181 ini, maka PKKPR-nya akan terbit otomatis. Nah, kriteria dari pasal 181 ini sesuai dengan pernyataan ini ya, pertanyaan-pertanyaan ini nanti tinggal dinotif saja oleh pelaku usaha kalau misalnya sewa misalkan, dan kebetulan karena sewa ini mungkin punya izin lokasi dari pemilik lahan sebelumnya, itu nanti bisa diupload dalam bentuk file PDF. Nah, ini nanti kalau misalkan sudah diupload, maka tentunya dia akan tidak terkena penapisan ya atau verifikasi PKKPR, yang harus menunggu dulu seperti itu. Oke, nah ini bentuk dari kalau kita bangunannya adalah sewa, maka dia tidak akan diterbitkan lagi PBG dan SLF seperti itu. Oke, nanti kita tahap berikutnya adalah pengisian nilai investasi. Nah, pembelian investasi ini untuk pembelian dan pematangan tanah ini jika memang lahannya tadi milik sendiri dan ada nilainya, lalu bangunan ini diisi kalau misalnya membangun bangunan gedung, berapa nilai bangunannya, lalu mesinnya apakah kalau pabrik itu apakah beli di dalam negeri atau impor. Misalkan kalau di sini impor, maka nilai pembelian mesinnya dalam kurs asing itu harus diubah dulu ke rupiah, lalu kemudian diinputkan investasi lain-lainnya, investasi lain-lain. Nah, karena ini berhubung dia adalah perusahaan PMA, maka perlu diperhatikan ketentuan PMA, penanaman modal asing itu di luar tanah dan bangunan nilai investasi harus lebih besar daripada 10 miliar. Nah, untuk modal kerja juga diinput. Di sini sudah ada informasi-informasinya. Modal kerja itu mencakup apa aja. Di sini ada pembelian bahan baku dan biaya operasional lainnya. Lalu setelah itu kita klik validasi risiko, maka nanti OSS akan menentukan ya berdasarkan dari mappingan tentunya. Mappingnya itu dari mana? Mappingnya adalah dari peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Di situ nanti akan menentukan skala usahanya apakah besar. Skala usaha besar ini ditentukan dari nilai investasinya ya, dari nilai investasinya. Lalu untuk tingkat risikonya itu nanti sesuai dengan PP 5 tahun 2021. Nah, untuk jangka waktu perkiraan produksi atau beroperasinya itu disesuaikan dengan kondisi dari atau kesiapan dari pelaku usaha. Nah, ini nanti diinput tenaga kerjanya, lalu jumlah tenaga kerja asing, kalau misalkan ada tenaga kerja asingnya bisa diinput juga. Lalu tahap berikutnya kita tambah produk atau jasa. Di sini produk dan jasa ini sebagian ada yang tulisannya lainnya, sebagian lagi sudah ditentukan ya, karena ini produk jasa sendiri juga ini kita ambil juga ya dari peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Nah, kata dia. Generator. Misalkan kapasitasnya bisa berupa kilogram, ton, tapi atau pieces ya, atau yang lainnya. Simpan. Selesai. Oke, jadi di sini ini mungkin ada pemberitahuan ya, pemberitahuan bahwa untuk pengembangan usaha atau penambahan bidang usaha tertentu itu tidak akan berubah nomor NIB-nya. Nah, setelah selesai tahap 2 tadi, maka tahap berikutnya adalah di sini kita cek kembali untuk project barunya. Nah, ini biasanya ada di nomor atau halaman paling akhir, nanti tinggal dilakukan recheck lagi apakah sudah sesuai, maka selanjutnya dilakukan centang terhadap pernyataan. Lalu setelah itu selanjutnya tahap selanjutnya itu adalah nah ini karena kita tadi menginput salah satu dari kondisi yang ada di dalam pasal 181 PP 5, maka PKKPR-nya itu terbit otomatis. Namun jika memang di kondisi lahannya
di kondisi real di lapangan itu tidak sesuai atau tidak ada yang memenuhi kriteria dari pasal 181, maka ini pelaku usaha akan berhenti di step ini karena di sini nanti akan terbit PKKPR ini harus diverifikasi terlebih dahulu oleh instansi terkait ya atau ATR BPN. Jadi nanti juga akan muncul pop-up. Pop-up-nya itu menginformasikan bahwa nanti harus diverifikasi dulu oleh instansi terkait. Nanti menunggu dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk yang PKKPR di sini yang belum diverifikasi, maka dia tidak bisa melakukan cetak NIB juga. Jadi dia harus menunggu stop di tahap ini. Tapi kalau misalkan dia PKKPR sudah terbit otomatis, maka dia bisa langsung ke tahap berikutnya, yaitu proses perizinan berusaha dengan menotif atau menginformasikan terkait dengan permohonan dokumen lingkungan ya, dokumen lingkungan. Jadi di sini pilihannya ada sudah atau belum. Kalau belum, maka nanti pelaku usaha akan melakukan pemrosesan tentunya ke instansi terkait sesuai dengan kewenangannya ya. Kalau dia PFA berarti dia akan mengurus apakah itu bentuknya UKL, UPL, AMDAL ke Kementerian Pusat tentunya. Tapi kalau misalkan dia PMDN dan kebetulan kewenangannya itu ada di daerah, maka permohonan ini nanti akan masuk tadi ke verifikator harusnya ya, ke verifikator penerima hak asasi turunan yang LH, apakah itu UKL, UPL atau AMDAL-nya. Sesuai kewenangannya, apakah itu di provinsi, kabupaten, atau kota. Nah ini kalau sudah, maka nanti di step berikutnya pelaku usaha ini akan diminta untuk melakukan upload terhadap izin lingkungan yang masih dimiliki dan masih berlaku aktif atau efektif. Contohnya kalau yang sudah punya di sini akan dipilih jenis dokumen persetujuan lingkungan dimiliki, apakah bentuknya SPPL, UKL, UPL, PKPLH ini, SKKL atau AMDAL. Nah ini kita pakai belum aja. Nah lalu setelah kita pilih salah satu dari produknya atau jenis industrinya, maka nanti akan ada parameter lingkungan yang harus dipilih. Nanti ada beberapa inputan parameter. Nah ini kita ambil dari Permen Peraturan Menteri LHK nomor 4 tahun 2021. Nah, misalnya kalau kita pilih ini saja, maka dia akan UKL aja. Kalau misalnya kita pilih luas lahan ini, maka dia akan dapat SPPL aja. Seperti ini. Kita lanjut. Nah, setelah step ini, maka nanti ini akan masuk ke dalam step pernyataan mandiri. Nah, nanti pelaku usaha ini akan melakukan disclaimer pernyataan mandiri ini. Nanti kalau misalkan dia sudah punya itu nanti di sini akan selain dari SPPL nanti di sini akan muncul upload untuk dokumen lingkungan lain yang sudah dimiliki. Nah untuk SPPL ini untuk setiap tingkat risiko dia pasti akan muncul dokumen ini ya SPPL ini. Jadi dokumen SPPL ini akan muncul di setiap risiko rendah, menengah, tinggi. Dia sudah otomatis terbit juga. Kecuali untuk yang UKL, UPL dan AMDAL tentunya dia akan harus mengurus ke instansi terkait. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tahap berikutnya adalah lanjut untuk nanti NIB-nya bisa terbit. NIB-nya sebentar. NIB-nya saya langsung ke PDF-nya. Saya coba saya ganti ke output-nya. Nah ini kurang lebih untuk bentuk dari output-nya. Nah, ini ada lampirannya juga. Nah untuk beberapa ada
lampirannya juga. Jadi mungkin nanti ada beberapa juga ya di sini ya. Recording in progress. Untuk NIB yang dia sifatnya itu merupakan perusahaan yang existing melakukan penambahan bidang usaha. Di sini nanti ada A, ada bagian A sama bagian B nanti. Yang bagian A itu adalah mencantumkan izin yang dia sudah dimiliki dari OSS 1.1 ya, atau yang lama. Sedangkan yang bagian B itu adalah izin-izin yang baru didapatkan dari OSS berbasis risiko. Jadi nanti ada klasifikasi risikonya. Seperti itu. Oke, nanti tahap berikutnya kita langsung ke proses perizinan berusaha. Oh, sebentar. Kelihatannya ini menengah rendah. Ini saya uji coba menengah rendah nih. Sebentar. Saya mau izin untuk ulang dulu sebentar ya, karena ini kebetulan yang saya pilih resikonya menengah rendah nih. Jadi kalau menengah rendah kan artinya kita hanya sampai ke ini standarnya tanpa harus diverifikasi. Sebentar, saya coba ulangi sebentar. Ya, jadi kalau tadi untuk resiko yang rendah sama menengah rendah itu memang dia langsung akan terbit otomatis dan izinnya sudah bisa langsung digunakan oleh pelaku usaha, jadi tidak perlu verifikasi lagi, dan itu nanti akan terkirim ke yang terbit secara otomatis tadi. Nah, nanti mekanisme berikutnya adalah mekanisme di pengawasannya yang lebih diperkuat seperti itu. Nah, di sini saya mau menunjukkan yang tinggi atau menengah tinggi, karena tinggi dan menengah tinggi itu nanti akan melalui tahap pemenuhan persyaratan dulu, terus nanti ke tahap pemprosesan ya oleh dinas atau instansi terkait. Nah, ini parameter lingkungan yang harus dipilih oleh pelaku usaha sesuai dengan kondisi di lapangan seperti apa atau di pabriknya. Nanti tinggal dipilih saja. Nah, ini nanti akan menentukan dia kewajiban dokumen lingkungannya apa yang harus dipenuhi. Misalnya, kita lanjut saja. Ini tahap berikutnya adalah tadi NIB ini sudah muncul ya. Lalu jika pelaku usaha itu sudah siap dengan dokumen pilihannya, kami ada kendala teknis. Saya coba lanjutkan dulu ya sampai nanti dia bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ini harusnya setelah tahap ini pelaku usaha itu bisa langsung masuk ke pemenuhan persyaratan. Sebentar. Mohon tunggu sebentar ya. Ini kayaknya sistemnya lagi error dulu sebentar ya. Saya coba bikin lagi. Coba saya izin mohon bikin lagi ya. Saya ulangi lagi. Mudah-mudahan waktu cukup. Jadi memang untuk beberapa case itu utamanya yang di bagian parameter lingkungan itu
memang suka terdapat kendala juga nih Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kalau misalkan di lapangan itu eh, ada kendala ditemui seperti itu, bisa langsung lapor ke BKPM ya untuk bisa ditindaklanjuti, atau mungkin untuk di tempat apa di provinsi itu kalau nggak salah ada bantuan ya, perbantuan. Jadi nanti mungkin bisa minta bantu ke helpdesk untuk eh, apa namanya, me- menyampaikan permasalahannya seperti itu untuk kemudian nanti bisa ditindaklanjuti. Untuk Polygon sendiri sih memang di sini pilihannya tidak bisa tidak ya, jadi harus ya, dan memang harus diupload file Polygonnya untuk SAP. Izin Pak bertanya terkait peta poligon Pak. Ya Pak, Itu Pak yang mengupload peta poligon dia apa yang untuk kategori pelaku usaha yang resiko tinggi, menengah tinggi atau UMK Eh, juga upload Pak? ya biasanya sih sementara ini yang non UMK Pak, yang non UMK memang harus upload Polygon Pak seperti itu. Tapi kalau UMK perlu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Pak. Jadi ini memang untuk Polygon ini sementara ini memang eh, wajib ya untuk yang non UMK, baik itu yang usaha menengah atau yang tinggi seperti itu. Dan sebetulnya untuk pembuatan file Polygon SAP komplit itu tadi sudah saya sampaikan juga, untuk apa namanya, pembuatannya itu sih bisa dilakukan pelaku usaha sendiri ya, karena banyak juga tuh di Google juga banyak kok itunya, tutorialnya cara pembuatannya. Jadi tidak perlu apa namanya, menggunakan aplikasi tertentu ya yang untuk pembuatan peta itu, karena memang aplikasinya berbayar juga dan terlalu rumit juga. Jadi kalau cara gampangnya sih kita pakai Google Earth aja, aplikasi Google Earth Pro, kita bikin project pakai pembuatan poligonnya, lalu kita save bentuk file KML, lalu file KML-nya itu nanti kita convert pakai converter online aja di Google, itu ke KML to SHP. Itu nanti banyak itu pilihannya, tinggal dipilih saja, nanti tinggal di upload file KML-nya, nanti tinggal di convert, selesai. Nanti tinggal di upload seperti itu. Tadi ya dari kawan. Ini kita pilihnya agak sembarang dulu ya, karena mau menunjukkan saja prosesnya seperti apa. Nah, itu kadang tadi di bagian parameter itu ada case-case tertentu sih memang yang saat ini juga suka ditemui, itu tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi kalau misalkan memang ditemukan case-case seperti itu, bisa langsung lapor ke helpdesk di provinsi, atau langsung ke BKPM dipakai di nomor kontak itu ya, atau nanti bisa langsung konsultasi virtual. Izin bertanya itu. Boleh bertanya. Ini harusnya dia bisa masuk ke pemenuhan persyaratan ya. Nah, ini pemenuhan persyaratan. Tadi kita lanjut dulu ya. Boleh bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Ya, kita boleh lanjut dulu nggak Bu ya? Ini dikit lagi soalnya Bu. Ya, silakan Pak Sandi. Dilanjut aja Pak Sandi. Dikit lagi Bu, dikit lagi soalnya.
Soalnya waktunya udah jam 11.20 Bu, takut mau Jumatan ya. Nah, ini saya percepat aja ya. Jadi nanti ya saya percepat. Jadi nanti setelah ini pelaku usaha itu akan memenuhi persyaratan ya. Jadi nanti tentunya ini akan sudah diberikan jenis-jenis dokumen apa saja yang harus diupload oleh pelaku usahanya itu. Nanti tinggal di upload saja oleh pelaku usaha sesuai dengan apa yang diminta atau persyaratan yang diminta sesuai apa namanya OSS ini. Nah, ini jenis dokumen apa saja yang harus diupload oleh pelaku usaha ini sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam lampiran 2 kalau tidak salah di Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini habis dilanjut. Nah, ini kita anggap saja ini sebagai PMDN ya. Sebagai PMDN, tingkat risikonya tinggi, usahanya besar, kemudian kewenangannya ini kebetulan ada di kewenangan daerah. Kita anggap seperti itu. Karena ini saya pakai PMA, jadi pasti kekirimnya ke kementerian. Jadi kita anggap ini sebagai PMDN. Nah, nanti setelah pelaku usaha itu melakukan upload, bisa dilakukan pelacakan juga terhadap posisi izinnya ada di mana, kemudian progres izinnya seperti apa, itu nanti di bagian pelacakan ini. Nah, nanti bisa dicek lacak statusnya. Ini juga sekaligus bisa mengetahui kira-kira untuk izin tersebut larinya kemana ini kewenangannya. Kalau misalkan kewenangan daerah atau gubernur, maka sih statusnya gubernur, atau bupati, wali kota. Tapi karena ini PMA yang saya ambil, maka dia masuknya ke Kementerian Perindustrian. Tapi ini kita anggap sebagai apa namanya akun PMDN ya. Jadi nanti akan terbit perizinan izin usahanya bisa terbit, yang semulanya tadi tidak terbit dia bisa terbit. Mungkin demikian Pak atau Ibu untuk apa namanya simulasinya. Kurang lebihnya mungkin kami mohon maaf jika ada kendala-kendala atau gangguan-gangguan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.